Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat pagi buat setiap saudara. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi saat ini. Pagi hari ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan. Saya mau bicara tentang kekuatan. Saya bicara kekuatan, tapi sekaligus saya bicara tentang kelemahan. Karena ada satu ayat yang berkata begini, pada saat kita lemah, disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Baik, sebelum saya bagikan kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, mari bersama dengan kami kita naikkan satu pujian, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kembali jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai
dan perisai hidupku. Kau menara dan perisai hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berkata Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan tempat perteduhan kami, Engkau Tuhan tempat persembunyian kami. Di saat kami menghadapi ketakutan dalam hidup ini, di saat kami menghadapi kecemasan dan kelemahan dalam hidup ini, kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kami. Kami mau belajar taat kepadamu. Kami mau belajar lebih mengasihimu dan lebih mengandalkan dan mempercayakan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Mari berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik saudara, mari siapkan Alkitab saudara. Saya akan ajak saudara semua kita buka Alkitab kita dalam perjanjian lama dalam kitab Hakim-Hakim. Pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab perjanjian lama yang bernama Gideon. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita membaca dalam 5 ayat ini. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 15. Keluarkan suaramu sampai terdengar di telingamu. Biarlah firman Allah jadi kekuatan dan memberikan sukacita buat setiap kita. Kita sama-sama baca ayat 11, 2 dan 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. 13. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? 14. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. 14 saudara ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah engkau mengutus engkau? Yang terakhir sama-sama kan 15, 2, 3. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Sekali lagi, saudara dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi ini kita bicara tentang kekuatan. Tetapi kita juga sama-sama belajar tentang kelemahan. Walaupun kita sama-sama tahu saudara ya, yang namanya kekuatan dengan kelemahan itu dua hal yang berbeda. Bukankah kekuatan dengan kelemahan itu sesuatu yang berlawanan? Kekuatan dan kelemahan sesuatu yang paradoks. Tetapi sengaja pagi ini saya akan bawa saudara sama-sama belajar tentang yang namanya kekuatan, tapi kita belajar tentang namanya kelemahan. Karena memang sesungguhnya yang namanya kekuatan itu kaitannya erat dengan namanya kelemahan. Ingat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Bukankah Alkitab berkata kepada kita bahwa di saat kamu lemah, kata Tuhan kepada Paulus, disitulah kuasaku bekerja dengan sempurna. Saudara, kalau kita mau jujur, setiap kita pasti punya namanya kelemahan. Setuju ya? Setiap kita pasti punya namanya pergumulan hidup.
Dan seringkali kita bergumul dengan kelemahan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan sama-sama belajar di tengah-tengah ketakutan yang kita hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan yang sempurna, bagaimana kuasa sempurna itu kita terima dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-11 saudara ya. Apa yang dilakukan oleh Gideon. Ayat 11 ini Alkitab katakan, tadi kita sudah baca, bahwa Gideon dia berada di tempat pemerasan anggur. Di tempat pemerasan anggur. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Dia sedang mengirik gandum. Mari kita pelajari pada bagian pertama dulu saudara ya. Apakah yang dilakukan oleh Gideon? Dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ini yang saya sebut sama saudara, ini orang salah tempat. Ini sesuatu yang dibuat oleh Gideon, sesuatu yang tidak pas. Sesuatu yang salah tempat. Saudara, yang namanya mengirik gandum harusnya berada di tempat pengirikan gandum. Tetapi apa sebabnya, pertanyaannya, atau kenapa? Yang namanya Gideon ini, dia mengirik gandum tetapi ada di tempat pemerasan anggur. Why? Pasti ada sesuatu di sini. Pasti ada masalah di sini. Mari kita lihat ayat 11 menerangkan ayat itu. Saya baca pada bagian ayat-ayat yang terakhir dari kalimat terakhir dari ayat 11. Dikatakan begini. Sedang Gideon, anaknya dikatakan mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Perhatikan, agar, ini kalimat yang menjelaskan tadi, tersembunyi bagi orang Midian. Alkitab mengatakan kenapa Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur yang bukan tempatnya begitu loh, yang gak pas. Yang dilakukan Gideon gak pas, bukan pada tempatnya. Alkitab katakan Gideon bersembunyi dari orang Midian. Pertanyaannya, kenapa dia bersembunyi? Karena dia takut. Sederhana. Bukan cuma Gideon takut sama orang Midian. Hampir semua orang Israel saudara takut sama orang Midian. Sebab hari itu bangsa Midian sedang menjajah orang Israel. Midian begitu bangsa yang kejam. Sampai semua orang Israel takut sama mereka. Makanya Gideon sampai mengirik gandum. Dia di tempat sembunyi. Takut ketahuan sama orang Midian. Takut dirampas gandumnya. Karena Anda mesti ngerti. Ketika Israel dijajah sama orang Midian, Israel yang dalam tanda kutip umat Allah gitu loh, dibikin miskin, dibikin susah, dibikin sengsara, sampai gak bisa makan. Sebab lumbung-lumbung gandum mereka dijarah, dirampok, dirampas. Bahkan gandum tanaman mereka yang siap panen, dia digasak juga saudara ya. Sampai Israel umat Allah gak bisa makan, sengsara hidup mereka, ketakutan mereka. Inilah alasan pertama, kenapa yang namanya Gideon saudara ya, dia mengirik gandum di tempat yang salah, di tempat pemerasan anggur. Alasannya kenapa? Karena takut. Ini kita belajar pertama, ketakutan itu membuat orang melakukan hal yang bodoh. Ketakutan membuat orang itu melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jujur, kalau kita mau ngomong tentang kehidupan kita, kadang kita juga mengalami seperti yang dialami oleh Gideon. Dalam pergumulan hidup kita, kadangkala kita takut saudara ya. Dan karena ketakutan kita sama masalah kita, seringkali kita melakukan hal yang bodoh. Maaf, hari-hari ini karena wabah virus corona COVID-19, mungkin banyak orang mulai takut. Karena kita jujur, ada banyak tatanan kehidupan mulai tidak normal. Dalam dunia bisnis saudara, dalam dunia kerja saudara mulai gak normal. Adakah di antara saudara mulai takut dengan masa depan bisnismu? Adakah seperti itu? Atau adakah di antara saudara mulai takut dengan omset saudara, keuangan saudara, masa depan saudara? Atau orang tertentu berkata begini, pendeta saya takut dengan kenyataan diagnosa dokter. Dokter katakan saya sakit ini, sakit itu dan segala macam. Macam-macam ketakutan. Atau permisi bicara, ada juga orang takut karena belum mendapatkan pasangan hidup. Saya tidak tahu persis apa ketakutanmu. Ada orang takut karena mesti membayar hutang dalam keadaan begini. Dalam jumlah yang besar gitu ya. Tagihan-tagihan mulai menumpuk. Sementara ekonomi, income, pemasukan tidak lancar. Saudara,
intinya begini, saya nggak ngerti ketakutanmu, tapi percayalah Tuhanmu Yesus Kristus tahu apa yang menjadi ketakutan saudara. Tapi mari kita belajar dari kisah Gideon, bahwa ternyata ketakutan yang ada dalam hidup kita, itu seringkali kita membuat melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ada banyak orang karena ketakutannya bikin sesuatu yang bodoh, yang gak normal. Yang seharusnya gini, mestinya aku gak buat itu. Tapi kenapa aku buat? Karena ketakutanmu. Anda tahu Petrus kan? Dia murid, dia rasul. Dia pernah mengkhianati gurunya. Dia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Anda tahu kenapa dia menyangkal gurunya? Anda tahu kenapa dia mengkhianati Yesus? Karena ketakutan, takut ditangkap, takut dia dibunuh. Ya, ada banyak contoh. Elimelech, Naomi, Mahlon, Kilion, dia tinggalkan Bethlehem pergi ke Moab. Mereka pikir Moab bisnis lebih menjanjikan. Mereka pikir Moab untuk masa depan lebih bagus. Mereka takut dengan masa depan tetap di Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Ada rumah Allah di sana. Artinya mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Makanya ada lagu Pantekosta lama mengatakan jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena sebuah masa depan yang kita pikir lebih bagus. Dan akhirnya semuanya mati saudara ya. Elimelech, Mahlon, Kilion, Naomi kembali ke Bethlehem. Dia sadar dia sudah melakukan sesuatu hal yang salah. Makanya kita belajar saudara bahwa ternyata ketakutan membuat kita gak normal. Ketakutan membuat kita melakukan hal-hal yang semestinya kita gak buat. Tetapi mari kita lihat ayat Alkitab selanjutnya. Apa yang Tuhan buat kepada orang yang ketakutan yang bernama Gideon. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang yang bernama Gideon. Mari kita lihat ayat 12. Nanti saya minta Ibu Pendeta Siska Ripka membaca ayat ini. Ayat 12, Anda perhatikan saudara ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12, mari silakan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Perhatikan saudara, dalam ketakutannya Gideon, Tuhan datang kepada Gideon. Lewat malaikatnya berkata begini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pahlawan apaan saudara ya? Lagi sembunyi, lagi ketakutan. Tapi Tuhan berkata begini, kamu ini pahlawan yang gagah berani. Nanti kemudian yang Tuhan bilang lewat malaikatnya pada Gideon, itu terjadi loh. Terjadi. Seorang Gideon dengan 300 orang, dia pimpin prajurit Israel 300 orang, bisa mengalahkan tentara Midian yang jumlahnya 135.000 orang. Jumlah yang gak sampai 1%, saudara ya, 300 orang bisa kalahkan 135.000 orang. Sesuatu yang gak mustahil. Siapa yang buat itu? Gideon. Tuhan percayakan lewat Gideon, seorang yang tadinya penakut. Tetapi kemudian Tuhan berkata, kamu itu pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara percayalah, di tengah-tengah pergumulanmu hari ini, di tengah-tengah ketakutanmu, ingat Alkitab katakan, Tuhan menyertai engkau. Saudara bisa berkata amin, saudara bisa berkata haleluya. Di tengah pergumulanmu dan ketakutanmu, Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan tetap memegang tanganmu dan Tuhan memberikan kemenangan besar kepada saudara. Dalam sakitmu, dalam masalahmu, dalam segala kesulitanmu, ingat Alkitab katakan apa? Tuhan menyertai engkau. Bukan berarti dengan masalah kita yang berat selesai keadaan kita. Bukan berarti dengan sesuatu yang menakutkan. Tuhan berhenti dengan rencananya. Jelas ayat ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan jalan terus bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Kamu ini pahlawan yang gagah berani. Saudara, tidak selalu yang namanya kelemahan, tidak selalu yang namanya pergumulan itu jelek. Dengarkan saya, tidak selalu peperangan kehidupan kita, kesulitan kita hadapi. Yang kaitannya dengan virus corona, COVID-19, kita semua berkata ini tidak baik. Ini semua hanya bikin sulit, ini hanya bikin takut kehidupan kita. Enggak, semua yang menakutkan kita hadapi ini jelek. Percaya begini, di balik semua ketakutan, pergumulan, masalah yang menggencet, memberatkan hidup kita. Dengar baik,
rencana Tuhan jalan terus atas hidupmu. Saudara percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saudara? Tangan Tuhan tak pernah tinggalkan saudara. Tapi mari kita lihat selanjutnya respon Gideon. Ketika Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Kamu ini pahlawan yang gagah berani. Mari lihat respon jawaban daripada Gideon. Saya baca saudara ya. Gideon berkata begini, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Terus ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Saya ulang, tetapi sekarang kata Gideon responnya, Tuhan membuang kami. Tuhan tidak memperhatikan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Intinya jawaban Gideon, dia tunjukkan kelemahannya. Tapi Tuhan bilang Tuhan menyertai kami. Tuhan bilang saya pahlawan, gagah berani, gagah perkasa. Tapi kenapa Tuhan membuang aku, membuang kami umatmu? Tuhan gak memperhatikan kami. Tuhan biarkan kami dicengkeram, dikuasai oleh orang Midian. Tetap saya mau bilang sama saudara, yang namanya kesulitan, yang namanya kita sebut kelemahan pergumulan ini gak selalu jelek. Ya, percaya Sefanya pasal 3:17 berkata bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ya, Tuhan itu persis ada di antara kita sebagai pahlawan memberikan kemenangan. Tuhan bersama kita, tepat di antara kita. Bukan berarti lalu setiap masalah diusir sama Tuhan. Bukan berarti setiap peperangan hidup dihalau, enggak. Tuhan izinkan kita masuk dalam kelemahan. Tuhan izinkan kita masuk dalam peperangan kesukaran. Untuk apa? Tuhan melatih kita perang. Dan percaya gini ujungnya, Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada saudara. Dan terbukti itu pada Gideon. Meskipun Gideon berdalih berkata, tapi engkau membuang kami. Saudara, kadang-kadang omongan Gideon itu ada di mulut kita ya. Sorry saudara ya. Mungkin bisa jadi mulut kita gak sampai ngomong. Mungkin perkataan-perkataan Gideon yang meragukan Tuhan gak sampai meluncur di mulut kita. Tapi di hati kita ada. Tuhan, karena kita udah merasa hidup dalam doa. Mungkin kita udah merasa melakukan firman, saya udah taat. Kita udah lakukan bagian kita, tapi doa belum dijawab, berkat belum terjadi, mujizat belum dinyatakan, pintu masih tertutup. Kita berpikir saya udah lakukan bagian saya, kok doa belum dijawab. Kita mulai meragukan, Tuhan kok saya menderita, Tuhan kok saya begini. Saudara dengarkan pada ayat berikutnya, kalau saudara baca turun ke bawah ayat 14. Saudara, Tuhan tetap ngomong sama Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Lihat, rencana Tuhan jalan terus. Bukan berarti kita dihantam sama masalah, kita enggak kuat hadapi, selesai. Enggak, saya tidak tahu bagaimana kondisi pergumulanmu. Sampai seberapa ya kelemahan saudara hari ini, saya enggak tahu. Tapi Tuhan tahu batas kelemahanmu. Percaya begini, dalam kelemahan kita, dalam penderitaan yang kita hadapi, rencana Tuhan jalan terus. Dan percaya kalau saudara tetap taat pada rencana Tuhan, engkau bukan kalah, engkau pasti mengalami kemenangan. Bukankah Paulus pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan cabut duri dalam daging, iblis menggocoh aku. 3 kali Paulus berdoa. Anda tahu apa jawaban Tuhan? 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9, Tuhan ngomong begini, Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasaku bekerja dengan sempurna. Saudara, berapa banyak saudara yang percaya saat kita lemah, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Saya tidak tahu pagi ini apa ketakutan saudara, tapi saya begitu yakin dan percaya saat firman Tuhan diberitakan, saat firman Tuhan dinyatakan, kuasanya dilepaskan. Saya berdoa, ketakutanmu dihancurkan, ketakutanmu dilepaskan di dalam nama Yesus, dan engkau menerima roh iman, engkau menerima roh kekuatan, engkau menerima roh yang membangkitkan kekuatan. Dan saya percaya ketika ketakutanmu dilenyapkan, rencana Tuhan akan nyata atas setiap kita. Saya gak bisa teruskan lagi firman karena waktu, tapi saya percaya ketakutan itu sudah lenyap dari hidupmu. Dan damai sejahtera Allah menolong setiap kita.
Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini, refnya saja. Saya berdoa buat saudara ya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai sekali lagi saudara naikkan pujian. Engkaulah sumber, Engkau kekuatan hatiku Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Amin. Tuhan penolong, oh di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, kau menara dan perisai di hidupku. Oh, kau menara di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah pemberitaan firman Allah. Hamba percaya hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Suci, kuasa Roh Allah akan bekerja lebih dalam. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Roh-Mu terus berbicara kepada setiap umat-Mu yang telah mendengar firman Allah. Terjadi kelepasan, terjadi kemenangan, terjadi keajaiban, terjadi mujizat. Jika ada yang sakit, bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan segala ketakutan dilenyapkan, diganti roh kekuatan, roh yang membangkitkan kekuatan limpah atas setiap umat-Mu. Kami percaya dalam kelemahan kami, pergumulan kami, dalam kesesakan kami tidak tahan sekalipun. Satu hal kami percaya, rencana Tuhan jalan terus. Kami belajar seperti Paulus. Paulus berani berkata, aku senang dalam kesesakan, aku senang dalam kelemahan. Karena disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Tuhan, hamba-Mu berdoa, janji-Mu ya dan amin. Dalam nama Yesus, setiap umat yang mengalami kelemahan tak berdaya, kuasa-Mu bekerja dengan sempurna dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja atas umat-Mu. Berkati umat-Mu dengan rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari dengan iman sama-sama kita katakan, amin.